Hello guys, welcome back again to my YouTube channel with me, Lindy. Kali ini kita mau ngebahas satu kasus pembunuhan yang sampai saat ini belum terpecah. Di sebuah pedesaan terpencil di Jerman tahun 1922, terdapat sebuah rumah pertanian yang berdiri sunyi di antara salju tebal. Tak ada tetangga, tak ada saksi, hanya ladang-ladang beku dan angin yang menderu. Tapi, di balik keheningan itu, tersembunyi sebuah tragedi yang mengerikan. 6 orang tewas secara brutal, termasuk seorang anak kecil berusia 2 tahun. Tak ada saksi, dan tak ada yang mendengar cerita. Tapi yang paling mengerikan adalah kenyataan bahwa sang pembunuh masih tinggal di rumah itu selama berhari-hari setelah membantai seluruh keluarga. Kisah ini terkenal sebagai tragedi berdarah di peternakan terkutuk. Kasus pembunuhan tahun 1922 yang masih menjadi misteri. Beberapa hari sebelum tragedi berdarah itu terjadi, keluarga Gruber sebenarnya sudah menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi di rumah mereka. Andreas Gruber, kepala keluarga yang dikenal keras dan tertutup, sempat menceritakan kepada tetangganya bahwa ia melihat jejak kaki aneh di salju. Jejak itu menuju rumah mereka, tapi tidak ada jejak kaki yang keluar. Seolah-olah seseorang telah masuk ke dalam rumah tapi tidak pernah keluar lagi. Tak hanya itu, kunci rumah mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka juga sering mendengar suara langkah kaki dari loteng di malam hari. Tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Andreas bahkan menemukan koran asing di rumahnya. Koran yang tak pernah dibelinya dan tidak berasal dari desa mereka. Siapa yang menaruh koran itu? Dan untuk apa? Istri Andreas, Cazilia, mulai merasa tidak nyaman dan bahkan menyarankan agar mereka pindah sementara. Namun Andreas menolak. Ia menganggap semua itu hanya halusinasi dan ketakutan yang berlebihan. Namun malam-malam penuh kegelisahan itu tidak pernah berhenti. Bahkan para tetangga dan pekerja mulai curiga bahwa ada seseorang yang diam-diam tinggal di rumah itu tanpa pengetahuan keluarga. Seseorang seperti penguntit, atau mungkin lebih buruk, seorang pembunuh yang sabar menunggu saat yang tepat. Hari demi hari berlalu dengan kejanggalan demi kejanggalan. Hingga akhirnya pada malam 31 Maret 1922, semua ketakutan itu menjadi nyata. Malam 31 Maret 1922, di sebuah peternakan terpencil bernama Hinterkaifeck, ketenangan berubah menjadi mimpi buruk. Siapapun yang mengintai rumah itu telah memutuskan untuk bertindak dan dengan kejamnya menghabisi seluruh keluarga. Pelaku diduga sudah lama mengamati keluarga Gruber. Ia memasuki rumah dengan mudah karena kunci hilang dan tidak ada yang menduga bahwa bahaya akan datang dari dalam. Korban pertama adalah Andreas Gruber, sang kepala keluarga. Ia diduga dibunuh di dalam rumah dengan alat pertanian tajam, matok, sebuah cangkul besar yang biasa dipakai di peternakan. Setelah Andreas, giliran istrinya Cazilia yang menjadi sasaran. Dia juga tewas secara brutal di rumah, tak sempat melawan. Namun pelaku tidak berhenti di situ. Ia membawa mayat-mayat ini ke lumbung, tempat penyimpanan jerami dan peralatan, dan menumpuk mereka di sana. Di lumbung itu, korban lain ditemukan, yaitu Putri Victoria, cucu kecil Cazilia, serta pembantu keluarga Maria Baumgartner, dan anak-anak Joseph dan Cazilia yang malang. Anak kecil Joseph yang baru berusia 2 tahun tak luput dari kekejaman sang pembunuh. Salah satu fakta paling mengerikan adalah bahwa pembunuh tidak segera pergi. Setelah melakukan seluruh rangkaian pembantaian, pelaku tetap tinggal di rumah selama beberapa hari. Dia memberi makan hewan ternak, memasak makanan, bahkan menyalakan api. Pertanyaannya, mengapa dan apa motifnya? Apakah ini tindakan seseorang yang gila? Atau perencanaan pembunuhan yang penuh dendam? Hingga kini tidak ada yang tahu pasti. Namun yang pasti, malam itu menjadi saksi pembunuhan yang mengerikan dan sebuah misteri yang belum terpecahkan selama hampir 1 abad. Hari-hari berlalu setelah malam pembantaian di Hinterkaifeck, tapi tak ada satupun keluarga Gruber yang muncul ke desa atau menanggapi panggilan tetangga.
Hingga pada tanggal 4 April 1922, tetangga mulai curiga. Pintu rumah yang biasanya selalu terkunci kini terbuka. Tidak ada tanda kehidupan dan tidak ada suara yang terdengar. Hewan ternak kelaparan dan toko mesin yang biasa menyimpan peralatan terlihat kosong dan berantakan. Ketika polisi tiba dan memeriksa rumah, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Mayat 6 orang ditemukan dengan luka-luka mengerikan. Beberapa diletakkan di lumbung bertumpuk di antara jerami, sementara yang lainnya ditemukan di dalam rumah. Namun yang paling menyayat hati adalah kondisi 2 anak kecil yang tak mampu melawan atau melarikan diri dari maut. Pintu ruang mesin yang terbuka, jejak kaki yang misterius, dan hilangnya kunci rumah menimbulkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Siapa yang tega membunuh satu keluarga dengan kejam? Dan yang lebih mengerikan, bagaimana pelaku bisa tinggal di dalam rumah itu beberapa hari tanpa. Setelah penemuan mayat yang mengerikan di peternakan Hinterkaifeck, dokter forensik segera melakukan otopsi untuk mengungkap penyebab kematian. Hasil otopsi menunjukkan bahwa semua korban meninggal akibat pukulan keras di kepala. Senjata yang digunakan diyakini adalah semua matok, alat pertanian berat dengan bilah tajam biasa dipakai untuk menggali. Menariknya, anak bungsu keluarga, yaitu Joseph yang berusia 2 tahun ditemukan memegang gumpalan rambutnya sendiri, seolah mencoba melindungi diri saat diserang. Dokter juga memastikan bahwa beberapa korban mungkin masih hidup selama beberapa jam setelah serangan awal, menambah kesan brutal dan sadis dari pembunuhan ini. Setahun setelah pembunuhan, sebuah matok yang diduga sebagai senjata pembunuhan ditemukan di loteng rumah, menambah bukti kuat kasus ini. Namun anehnya, tidak ada tanda-tanda perampokan atau motivasi finansial. Harta benda keluarga tidak diusik, bahkan uang tunai tetap ada. Penyelidikan awal juga terhambat oleh kurangnya saksi dan bukti fisik lainnya, sehingga kasus ini menjadi misteri yang sulit dipecahkan. Fakta-fakta ini kemudian menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Apa pembunuhan ini didasarkan dendam pribadi? Atau ada alasan gelap lain yang tersembunyi di balik tragedi Hinterkaifeck? Kasus Hinterkaifeck bukan hanya tentang pembunuhan yang brutal, tapi juga tentang intrik sosial yang rumit di sebuah komunitas kecil di pedesaan Bavaria, Jerman tahun 1922. Keluarga Gruber terkenal tertutup dan agak menyendiri, namun hubungan mereka dengan tetangga tidak sepenuhnya harmonis. Salah satu figur yang paling mencurigakan adalah Lawrence Lettenbauer, tetangga dekat yang memiliki hubungan rumit dengan keluarga Gruber. Lawrence diduga memiliki hubungan gelap dengan Victoria, putri keluarga. Beberapa teori menyebutkan kemungkinan dia adalah ayah biologis dari Joseph, cucu keluarga ini. Pada hari penemuan mayat, Lawrence lah yang pertama kali menemukan jasad-jasad tersebut. Namun, sikapnya yang aneh dan ketidaktahuan atas kejadian membuat polisi mencurigainya. Polisi pun melakukan interogasi terhadap lebih dari 100 orang, mulai dari tetangga hingga kerabat keluarga. Meski banyak yang dicurigai, tidak ada bukti kuat yang mengarah pada tersangka yang pasti. Teori lain muncul, mengarah pada Carl Gabriel, suami Victoria yang sebelumnya dinyatakan tewas dalam Perang Dunia I. Rumor beredar bahwa Carl mungkin kembali dari medan perang untuk membalas dendam atas hubungan istrinya dengan Lawrence. Selain itu, gosip mengenai hubungan incest antara Andreas, sang kepala keluarga, dan putrinya Victoria turut menyemarakan spekulasi motif pembunuhan ini. Namun, tanpa adanya bukti nyata, semua teori itu hanya menjadi bisik-bisik di balik pintu rumah peternakan. Kasus ini pun menjadi salah satu misteri kriminal terbesar yang terus memikat perhatian banyak orang hingga saat ini. Pada tahun 2007, penyelidikan ulang mencoba mengungkap lebih banyak fakta. Namun, hasilnya tetap kabur dan identitas pelaku sejati masih menjadi rahasia yang terkubur bersama peternakan Hinterkaifeck. Setelah tragedi mengerikan di Hinterkaifeck, peternakan itu tidak lagi berfungsi seperti dulu. Pada tahun 1923, rumah peternakan dibongkar dan reruntuhannya dibiarkan menjadi saksi bisu dari peristiwa kelam itu. Korban-korban yang tak berdosa dimakamkan di pemakaman desa terdekat. Namun sayangnya, tengkorak mereka hilang saat Perang Dunia II, ketika arsip di Augsburg terbakar akibat pengeboman. Kasus Hinterkaifeck menjadi inspirasi bagi banyak karya seni dan literatur, termasuk novel, film, drama, dan podcast yang terus mengangkat misteri ini ke publik. Kepercayaan lokal terhadap hal gaib pun tumbuh seiring waktu. Banyak yang mengklaim mendengar suara-suara aneh dan melihat penampakan di lokasi peternakan membuat kisah ini semakin mistis.
Interkaifek bukan hanya sebuah pembunuhan, tapi sebuah pengingat tentang kerapuhan kehidupan dan bagaimana rahasia masa lalu dapat menghantui generasi berikutnya. Lebih dari 100 tahun telah berlalu. Namun, teka-teki siapa pelaku pembantaian itu masih menjadi pertanyaan yang menggantung di udara. Tidak ada pengakuan, tidak ada hukuman, hanya spekulasi, teori, dan bisikan yang tertinggal di antara dinding-dinding sunyi peternakan yang kini telah hilang. Menurut kamu, siapa pelaku sebenarnya? Apakah orang luar? Atau justru seseorang yang sangat dekat, yang tahu setiap sudut rumah itu? Karena terkadang kebenaran paling gelap bukan tersembunyi di tempat asing, tapi tepat di balik pintu rumah kita sendiri. Jadi, apa pendapat kamu? Tulis di kolom komen ya guys. So, kalau teman-teman mau aku bahas kasus-kasus kayak gini selanjutnya, bisa juga komen di bawah mau bahas kasus apa. Nanti aku buatin kontennya. So, I hope you guys enjoy this content. Don't forget to like, comment, and share. Don't forget to subscribe juga. See you guys in the next content. Out.